Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviaris SPD dari Formasi CPNS Kabupaten Sumedang tahun 2019. Pada video kali ini saya akan memberikan resume mengenai materi mengenai kedudukan dan peran ASN atau PNS dalam NKRI. Terlebih lagi dalam materi pelayanan publik. Dalam file ini saya telah mencatat beberapa poin penting dari materi yang telah diberikan oleh Widya Iswara. Yang pertama, pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah negara. Buat dari slide tadi telah disebutkan bahwa klasifikasi pelayanan publik yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya seperti KK, kartu keluarga, KTP, buku nikah, dan lain-lain. Kemudian pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Ini banyak sekali bentuknya, bisa untuk dalam bentuk sembako dan pengadaan barang konsumsi dan lain-lain. Kemudian pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Ini juga sangat berkaitan dengan pelayanan data-data itu sendiri, di mana jasa itu ada untuk penyediaan barang, penyediaan administratif, dan yang terakhir nanti penyediaan regulatif. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan. Selanjutnya, kemudian setelah klasifikasi lanjut kepada kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan ini merupakan prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk hingga sampai tahap pengaduan. Kemudian waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk juga sampai pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Kemudian yang keempat, produk pelayanan. 5, sarana dan prasarana. 6 adalah kompetensi petugas pemberi pelayanan. Maka semakin baik aspek-aspek ini dilaksanakan, maka kualitas pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik. Nah, ada faktor yang menghambat dalam pengembangan pelayanan prima atau kualitas terhadap pelayanan publik ini. Yang pertama adalah kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan, yang mungkin untuk saat ini, untuk Latsar CPNS ini yang dimaksud oleh aparatur pelayanan adalah ASN. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Ketiga, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Kurang akuratnya perencanaan kualitas, kurang efektifnya program pengembangan sumber daya manusia, sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif, keterbatasan sumber-sumber, lemahnya sistem insentif, terutama yang berbentuk non-finansial. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. Berorientasi jangka pendek, sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. Lemahnya integritas aparatur, berorientasi mempertahankan status quo. Dari materi ini, dari pemberian materi di Latsar mengenai pelayanan publik ini, tentunya harapan kedepannya kepada seluruh kementerian atau lembaga, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM.
Yang pertama, peningkatan kapasitas, baik itu dari kemampuannya atau dari pendidikannya dan lain-lain. Yang kedua adalah penegakan disiplin dengan pemberlakuan aturan-aturan baru seperti absen elektronik dan pengawasan yang lebih ketat lagi. 3. Peningkatan perilaku melayani. 4. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Jika ada terjadi prestasi, maka akan diterapkan reward atau penghargaan, dan jika terjadi pelanggaran, maka akan diberlakukan sanksi terhadap sumber daya manusia, atau dalam hal ini adalah seluruh anggota kementerian atau lembaga. Kemudian yang selanjutnya, memperbaiki sistem dan aturan. Yang pertama, penyempurnaan standar pelayanan, sistem manajemen kinerja. Debirokratisasi, yaitu pemotongan langkah-langkah untuk melakukan sebuah pelayanan. Jika misalnya sebelumnya dapat ditempuh dengan 5 meja, mungkin kedepannya akan dipendekkan menjadi 2 atau 3 meja. Lebih sedikit lebih baik. 3. Penegakan hukum dan aturan, dan 4. Deregulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penyedia sarpras bagi pengguna layanan. Nah, untuk kedepannya orientasi perilaku pelayanan prima, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang diharapkan akan muncul atau dimiliki oleh seorang ASN ya. Yang pertama adalah memiliki harga diri, self esteem. Ini akan menghindarkan ASN terhadap melakukan hal-hal yang sifatnya adalah pelanggaran atau melanggar kode etis. Yang kedua adalah melampaui batas yang diharapkan. Kalau ini untuk urusannya adalah dengan target kerja. Semakin dapat banyak yang ditawarkan dari penyelesaian target kerja ini, semakin baik. Kemudian berorientasi pada pembenahan, recovery. Lalu selanjutnya memiliki wawasan ke depan, vision, terutama untuk kualitas layanan yang semakin hari semakin berubah karena seiring berubahnya zaman, tuntutan masyarakat terhadap layanan-layanan yang diberikan pemerintah juga akan semakin berubah, akan semakin meningkat. Ingin pelayanan yang lebih mudah, ingin pelayanan yang lebih cepat, tentunya ini juga harus tergambar dalam visi seorang ASN, bagaimana meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini berorientasi pada peningkatan atau perbaikan juga sama. Perhatian terhadap kualitas juga sama. Kemudian yang berorientasi pada pemberdayaan juga sama. Sekian resume mengenai materi agenda di Klatsar mengenai pelayanan publik yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.